Shalom teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan materi pendidikan agama Kristen kelas 12 bab 1 yang bertema HAM dan demokrasi yang beranggotakan 2 orang, yaitu Deborah Victoria dan Lorena Wijaya. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan politik, mengizinkan partisipasi warga secara langsung atau perwakilan dalam perumusan hukum, mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, yang memungkinkan kebebasan politik. Kedua, pengertian HAM. HAM adalah hak paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Sifat HAM tidak dapat diambil orang lain atau negara karena anugerah Tuhan. Hak paling dasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhan pemberi kehidupan dan hanya Dia yang berhak mengambilnya. Terdapat 3 kategori utama hak asasi manusia, yaitu hak warga negara meliputi hak hidup, rasa aman privasi, berkeluarga, hak milik, kebebasan berpendapat, memeluk agama, dan berkumpul. Hak politik meliputi hak berserikat membentuk partai, memilih dan dipilih dalam pemilu, serta menduduki jabatan pemerintahan. Detor, konmocho hak ekonomi dan sosial, meliputi hak bebas dari kemiskinan, diterima dalam masyarakat, dan hak menentukan nasib sendiri. Hubungan HAM dan demokrasi. HAM dan demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Hanya negara demokratis yang dapat menjamin HAM, dan sebaliknya HAM hanya bisa terlaksana dalam pemerintahan demokratis. Sejarah singkat HAM dan demokrasi. Perkembangan HAM modern dipicu oleh peristiwa Perang Dunia II (Ambidu) dan kekejaman Nazi Jerman. Franklin D. Roosevelt 1941 mencetuskan 4 kebebasan, the 4 freedoms, yang harus berlaku di seluruh dunia. A. Kebebasan berbicara dan berpendapat. B. Kebebasan beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri. C. Kebebasan dari kekurangan, hidup damai dan sejahtera. D. Kebebasan dari rasa takut, bebas dari serangan, invasi. 2. Deklarasi Universal HAM 1948. PBB menyepakati deklarasi ini sebagai standar pencapaian untuk semua bangsa, terinspirasi dari pidato Roosevelt dan kepahitan akibat perang. 5. Demokrasi dan HAM di Indonesia. 1. Perjuangan kemerdekaan. A. Kesadaran akan HAM memotivasi para pejuang, seperti Budi Utomo, untuk melawan penjajahan yang merampas hak dasar manusia. B. Kemerdekaan Indonesia didasarkan pada keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. 2. Landasan negara. A. Pancasila. Kelima, sila menyiratkan keberpihakan pada HAM, dimulai dari ketuhanan hingga keadilan sosial. B. UUD 1945 memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak mendasar rakyat. 3. Pasang surut pelaksanaan. A. Orde Baru. Pemerintah cenderung represif demi stabilitas. Banyak terjadi pelanggaran HAM, dan kekuasaan mutlak berlindung di balik kedok demokrasi. B. Reformasi 1998 sekarang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru pada 28 Mei 1998. Era ini membawa harapan baru bagi pelaksanaan demokrasi dan HAM secara total. 6. Menurut landasan Alkitab, meskipun Alkitab tidak menggunakan istilah modern demokrasi atau HAM, di dalamnya terdapat benih-benih prinsip tersebut. Prinsip menghargai kehidupan. Manusia diciptakan sebagai gambar Allah, imago Dei, sehingga memiliki martabat mulia yang harus dihargai. 2. Studi kasus Alkitab. A. Contoh ideal. Mazmur 123 menggambarkan masyarakat yang hidup rukun bagai saudara. Cirinya, saling menghargai, tidak menindas, dan menyelesaikan konflik dengan baik. Hasilnya, Tuhan melimpahkan berkat. B. Contoh pelanggaran, 1 Raja-Raja 21. Kisah Raja Ahab dan Izebel yang merampas kebun anggur Nabot.
Ini adalah contoh penyalahgunaan kekuasaan untuk menindas dan merampas hak warga negara, hak milik dan hak hidup. Tuhan menghukum tindakan ini. Sekian presentasi materi pembelajaran kita pada saat ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan memberkati.